bagi kita untuk mengerti. Yes, we have two realms, and I'm sure all of you have done SOI. Some of you are teachers in SOI now. Dan kita tahu bahwa kita memiliki dua alam ya, alam di dunia ini, dan kebanyakan dari saudara bahkan udah tahu lah mengenai ini karena semuanya udah pernah ikut SOI. If you haven't done it, next weekend, okay? Kalau belum pernah ikut SOI, minggu depan harus ikut ya. But you will understand you are spirit first. Tapi saudara pasti tahu bahwa saudara pertama-tama adalah roh. Amen? When we are born again, we are spirit first. Saat kita dilahirkan kembali, pertama-tama kita adalah manusia roh. And there are many calendars in this world. Dan ada begitu banyak kalender di dunia ini. And the first calendar we have to follow is the calendar of what's happening in the spirit realm. Dan kalender pertama yang harus kita ikuti adalah kalender yang sedang terjadi di alam roh. And God is the God of Israel. Dan Tuhan adalah Allah dari Israel. So tonight or tomorrow, it's celebrated over 2 days for a reason. Jadi malam ini dan bahkan sampai esok hari ada sebuah perayaan yang sedang dirayakan untuk sebuah tujuan tertentu. It is the start of the new year. Yaitu adalah awal dari tahun baru. The year 5785. Tahun 5785. And why is it important for us to know? Dan kenapa penting bagi kita untuk mengetahui hal ini? I want us to, and maybe you can just read in English. Bahasa. 1 Chronicles 12. Verse 32. 1 Chronicles 12 verse 32. Oh, to our Singapore friends, hello. I don't know if anyone from Malaysia joined. I sent to Leong, but hello. Ada yang ikut kita online, saudara, jadi Miss Angke say hello dulu. Oke, saya akan bacakan di 1 Tawari 12. 1 Tawari 12 ayat 32. Dan Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Amen. So it's important for us to know. Jadi penting bagi kita untuk tahu What is the season now? apa sih musim yang sedang kita masuki saat ini. And the year 5785 has a very specific meaning. Dan tahun 5785 memiliki arti yang sangat spesifik. And you know, in Asia, you guys understand it much better than in Africa. Dan saudara di Asia jauh lebih mengerti daripada orang-orang di Afrika ya. Because we don't have the year of the rat and the lion and the fish and the whatever. Karena kalau di Afrika tuh nggak ada tahun tikus, tahun macan, tahun naga dan lain sebagainya, saudara. But in Asia, the background, people understand that specific seasons had specific connotation. Tapi orang Asia khususnya mengerti bahwa setiap musim, bahkan musim tertentu memiliki arti tertentu di balik itu. So it's important for us to understand what is the season now spiritually. Jadi penting bagi kita untuk mengerti musim apa sih yang sedang kita masuki secara alam roh saat ini. And this specific feast that Rosh Hashanah is on is the Feast of Trumpets. Dan saat ini perayaan Rosh Hashanah yang sedang kita masuki adalah perayaan dari trompet. And that's why Ruth and her friend is blowing the trumpets. Dan itu kenapa Karut dan temannya meniupkan shofar, saudara. There's a declaration. Ada sebuah deklarasi. And the Feast of the Trumpets speak about the voice of God. Dan perayaan dari trompet ini sedang berbicara mengenai suara Allah. And next weekend it will be Yom Kippur, the Day of Atonement. Dan minggu depan kita akan memasuki Yom Kippur ataupun hari dari penebusan. So these 10 days in Israel they call the days of awe, like wonder, wow. Jadi selama 10 hari ke depan ini kalau orang Israel itu bilangnya hari dari sesuatu yang luar biasa gitu. Because they have the expectancy that God will speak to them. Karena mereka memiliki pengharapan ataupun ekspektasi bahwa Tuhan akan berbicara kepada mereka. And it's no coincidence that actually next weekend we are all going to fast on Friday, right, for SOI, and that's the day Yom Kippur starts. Dan bukan sebuah kebetulan ya saudara bahwa orang yang ikut SOI minggu depan pada hari Jumat itu akan berpuasa karena itu adalah hari Yom Kippur. So we believe that God is going to personally speak to each one of us. Jadi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan secara pribadi Amen. berbicara kepada kita masing-masing. Amin. So I want us to look at the numbers in 5785. Jadi saya ingin kita untuk melihat secara lebih detail mengenai angka 5785. We know the number 5 is the number of grace, Kita tahu bahwa angka 5 itu angka dari kasih karunia. but the fifth alphabet letter, the fifth letter in the Hebrew alphabet, Tapi alfabet kelima
dari alfabet Ibrani adalah the letter He, alfabet He, is also significant. yang artinya juga penting, saudara. So we know we're living in a season where the beginning and the end is all grace. Jadi kita tahu kita sedang memasuki sebuah musim di mana dari awal sampai akhirnya dipenuhi dengan kasih karunia. Everything in this year Semuanya selama setahun ini will be saturated with God's grace. akan dipenuhi dengan kasih karunia Allah. You know, and I heard something interesting today, Dan saya bahkan mendengar sesuatu yang menarik hari and the ini. guy said that the beginning and the end, God is the Alpha and the Omega. Dan awal dan akhir kita tahu bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. But even in the books of the Bible, Tapi bahkan di buku Alkitab, if you look at the two first chapters, Genesis 1 and Genesis 2, kalau saudara melihat dan membaca bagaimana di dua buku pertama di Alkitab, Kejadian pertama dan kedua, you look at the two last chapters, Revelation 21 and 22, dan saudara melihat bagaimana di bagian paling terakhir Alkitab di Wahyu 21 dan 22, there are so many correlations. ada begitu banyak hal yang kesinambungan, saudara. Man was walking with God. Bahwa di situ manusia itu berjalan bersama Tuhan. There's no devil. Dan tidak ada iblisnya, saudara. There's no sin. Tidak ada dosa. The presence of God was with them. Hadirat Tuhan berada bersama mereka. So I was like, wow. Jadi saya kayak wow. Everything, even from Genesis to Revelation, speaks about God is the beginning and God is the end. Bahkan kalau kita membaca Kejadian dan Wahyu, itu semua berbicara bagaimana Tuhan adalah awal dan akhir. And this year, it is crucial for you to understand that. Dan tahun ini sangat penting bagi kita untuk mengerti hal itu. Not just for the year, Bukan hanya untuk setahun ke depan, but for every month, tapi untuk setiap for bulan, every week, untuk setiap for minggu, every day. untuk setiap The hari. beginning and the end of your day is all about God. Bahwa dari awal sampai akhir dari hari kita semuanya harus mengenai Allah. I told them this weekend in KL, Saya bahkan memberitahu teman saudara-saudara di Kuala Lumpur yesterday is going to be a very significant day in the spirit. bahwa kemarin akan menjadi hari yang sangat signifikan di alam roh. There's going to be a transference, a transitioning. Bahwa akan ada sebuah perpindahan. And I told them the war will escalate. Dan saya bahkan berkata kepada mereka bahwa tembok itu akan semakin tinggi. You know what happened last night? Saudara tahu apa yang terjadi malam hari ini? Yes, Israel invaded Lebanon, Ya, Israel akhirnya masuk menyusup ke but Lebanon. more than that, Tapi lebih dari itu, Israel hit with a missile Russian military base in Syria. Hit a Russian military base in Syria. Israel menembakkan, is it nuclear? Huh? Is it nuclear or just No, missile? a missile. Jadi Israel menembak ke base-nya Rusia yang ada di Syria. So what does that tell us? Jadi itu sedang berbicara apa sih kepada kita mengenai hal ini? We're living in days that I've been keep saying you need to hear God's voice. Kita sedang hidup di hari-hari di mana saya terus tekankan bahwa kita harus bisa mendengar suara Allah. Where you have to be, Untuk tahu di mana kita harus berada, what you have to do. apa yang harus kita lakukan. You cannot just do life Kita tidak bisa hanya menjalani hidup kita saja and think, you know, it is just coincidence. dan berpikir, oh ya hanya kebetulan. The Lord has been speaking to us this whole year. Tuhan sudah berbicara kepada kita bahkan sepanjang tahun Get ini. ready, Bersiaplah, prepare, bersiap-siap. and we don't have to be scared. Dan kita tidak harus menjadi takut, saudara. Because if you prepared well for an exam, you might be nervous, but you're not going to be scared. Karena kalau saudara sudah mempersiapkan dengan baik untuk sebuah ujian, saudara mungkin akan grogi, tapi saudara tidak akan The takut. angel just walked by, and the phone spun. Barusan malaikat lewat ke jedot itu handphonenya saudara, jadi handphonenya jatuh. So it's important Jadi penting for us to understand. untuk kita mengerti. If you are well prepared, Kalau saudara sudah bersiap-siap dengan baik, number one, spiritually, yang pertama itu secara roh, you don't have to be scared. saudara tidak harus merasa takut. Amen? Because you're going to know what God says. Karena saudara akan tahu apa yang sedang Tuhan katakan. But very important, Tapi yang lebih penting, the seven we know is God's perfection. kita tahu angka 7 berbicara mengenai kesempurnaan Allah. In the last 5 years, we've already entered the season of pay, the mouth, 80. Yes. Jadi untuk beberapa tahun belakangan ini kita sudah masuk ke musim
P ya saudara, angka 80. Amen? We've talked about it since before COVID. Bahkan kita sudah berbicara mengenai angka 80 ini bahkan sebelum COVID saudara. And that's why I keep encouraging you, spend time in the Word. Itu kenapa saya terus menyemangati saudara untuk menghabiskan waktu dalam firman Allah. You have to personally know what God is saying now. Saudara harus secara spesifik tahu apa yang sedang Tuhan katakan untuk saat ini. And then hey Dan hey is the grace. adalah kasih karunia. And what is grace? Dan apa sih kasih Grace is karunia not itu? only the favor. Kasih karunia itu bukan hanya berbicara mengenai kebaikan Grace Allah. is not only the good things. Dan kasih karunia bukan hanya berbicara mengenai hal-hal yang baik saja. But grace is the ability and the power to overcome everything. Tapi kasih karunia adalah kemampuan untuk kita bisa menghadapi segalanya. So we know in this year coming, Jadi kita tahu bahwa di tahun yang akan datang, the word the Lord gave me for this year, firman yang Tuhan berikan kepada saya tahun ini it adalah will be the year ini akan menjadi tahun of kingly priesthood di mana ada imamat-imamat rajani and prophetic utterance dan ada kata-kata profetik atau in a nubuatan, mighty movement. sehingga ada pergerakan yang sangat luar biasa perkasa. And I was so excited. Dan saya sangat bersemangat. And you guys that did the daily, thank you so much for Yopi and Vince that, you know, sometimes midnight they have to translate it to get it out the next day. Jadi untuk beberapa dari saudara yang mengikuti renungan harian yang kita miliki, itu semua terima kasih ke Koyopi dan timnya yang membantu malam hari bahkan translate untuk kirim besok pagi ke kita. And now it's also going to be available in Chinese. We added one more language. Dan bahkan sekarang renungannya akan available dalam bahasa Mandarin, saudara. But on the 14th day, Tapi di hari ke-14, that morning, pagi itu, as I was writing the daily, selagi saya sedang menuliskan the renungan Lord harian, said to me, Tuhan berbicara kepada Anka, saya, this coming year, Angkia di tahun yang akan datang ini, 5785, 5785. yes, my sons and my daughters Ya, putra dan putriku will walk as priests and kings. akan berjalan menjadi imamat-imamat yang raja. There will be a mighty move of my spirit. Akan ada pergerakan yang luar biasa dari rohku. And the Lord said to me, look at Abraham. Dan Tuhan bilang, lihatlah ke Abraham. You have to have understanding and revelation about the blessing and the life of Abraham. Engkau harus mengerti dari kehidupan dan berkat yang ada dalam hidupnya Abraham. So if you did your homework, day 14, the homework was Genesis 12, verse 1 to 4. Jadi kalau saudara mengerjakan PR-nya, kita tahu bahwa hari ke-14 tuh PR-nya untuk baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. And that afternoon, Nicole and I was listening to a teaching on TV. Dan sore itu Nicole dan Miss Angkia sedang mendengarkan sebuah pengajaran di TV. And what did that guy speak about? Dan tahukah saudara apa yang orang itu sedang bicarakan? Abraham. Tentang Abraham. And I was like, wow! Dan saya kayak, wow, God already revealed this! Tuhan bahkan sudah membuka hal ini So the kepada Tamim saya. family that did their homework is already in the spirit moving in the right direction. Jadi keluarga Tamim yang mengerjakan PR-nya semua sudah berjalan di jalan yang benar. Amen? Why is it so important? Kenapa sangat penting, saudara? Because when we look, and that was like, boof! It was so awesome for me. Karena saat kita membaca, yang menurut saya tuh luar biasa banget, saudara. Because I love to study the concordance, the dictionaries, the Hebrew, the Greek. Karena saya, Miss Angke ini sangat suka mempelajari secara detail, saudara. Bahkan bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, bahkan arti dari dibalik itu tuh apa. You know, in the Strong's dictionary, Kalau saudara baca di terjemahan Strong, that work by numbers, right? From number 1 up to thousands and thousands. Every word, Hebrew and Greek, has a number. jadi kalau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, setiap alfabetnya itu ada angkanya, saudara. You know what is number 85 in the Strong's dictionary? Tahukah saudara, apa sih kata dari angka 85 di dictionary itu? Kamus Strong itu. One guess. Ada yang bisa nebak, saudara? What is the word that is explained as number 85 in the Strong's dictionary? Kata apa sih yang dilambangkan dari angka 85 di kamus itu? Ada yang bisa tebak? Someone wants to take a guess? Ada yang mau menebak? Abraham. Abraham, saudara. And we are in the year 5785. Dan kita sedang masuk ke tahun 5785. The year where the blessing of Abraham, us becoming sons and daughters, will be a reality. Tahun di mana
kita seperti Abraham, kita masing-masing akan menjadi putra dan putri Allah, dan itu sungguh-sungguh akan menjadi nyata. Because that's what Galatians 3 speaks about. Karena itu yang sungguh-sungguh diucapkan dan dikatakan di Galatia 3. That we became heirs through the seed of Abraham. Bahwa kita sungguh-sungguh menjadi ahli waris saat kita menjadi keturunan Abraham, Which is Christ, not only Jesus. Isaac. It is Christ Jesus. di mana kita tahu bahwa keturunan yang dibicarakan itu mengenai Kristus Yesus, bukan hanya berbicara mengenai Ishak saja. So when I read that, I got super excited. Jadi saat saya membaca itu, saya menjadi sangat bersemangat, saudara. And I kept reading Genesis 12 to 22 over and over. Dan saya terus membaca kembali Kejadian 12 sampai 20 terus-menerus. And you remember God changed Abraham and Sarai to Abraham and Sarah. Dan kita tahu ya saudara bahwa Abram dan Sarai itu diganti namanya oleh Tuhan jadi Abraham dan Sarah. You know what was the only difference in Hebrew? Tahukah saudara apa When satu-satunya God changed the letak name, perbedaan saat Tuhan mengganti nama mereka? God added Hey. Tuhan itu cuma menambah hey dalam The nama letter mereka. Hey made Abraham. Jadi kata hey, alfabet hey itu ditambahkan ke namanya Abram jadi Abraham. It made Sarai Sarah. Dan Sarai ditaruh hey jadi Sarah. So grace, Jadi kasih when the karunia moment God said, I give you grace, Abraham, it became Abraham. itu seperti Tuhan berbicara kepada Abram, saat aku memberikanmu kasih karunia maka kamu sekarang menjadi Abraham. A barren old Sarah, Sarai became Sarah the moment Hey was added to her name. Dan Sarai yang adalah perempuan tua yang saat itu mandul, saat ditaruh namanya dari Sarai jadi Sarah. And God says, this is your year where I'm adding Hey to your life. Dan Tuhan berbicara kepada dia bahwa inilah tahunmu di mana aku menaruh hey ke dalam hidupmu. That there's nothing Bahwa tidak ada satupun that you cannot do. yang saudara tidak bisa lakukan. There's nothing that is impossible. Tidak ada satu hal pun yang mustahil. Because God says this is the year that I speak Hey over your life. Karena Tuhan sedang berkata bahwa pada tahun ini aku sedang berbicarakan 8 hey ke dalam hidupmu. Amen? So I want you to believe it. Jadi saya ingin saudara untuk percaya Say, mengenai this ini. is my year Dan berkata, ini tahunku of Hey. dari hey. Amen? We're going to see that. Kita akan melihat hal itu. Not next year when we do Rosh Hashanah. Bukan tahun depan ya saudara saat kita Rosh Hashanah lagi, Now. tapi sekarang. Amen? Important. Penting saudara. What was the journey of Abraham? Kita harus melihat perjalanan dari hidup Yes, the Abraham. blessing came in Genesis 12. Ya memang berkat itu turun ke atas dia di Kejadian 12. And like I said, if you did your homework on day 14, you already written down all those promises. Dan kalau seperti yang saya katakan, kalau saudara kerjakan PR-nya, saudara sudah tuliskan janji-janjinya ya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 itu. But what was the journey of Abraham in Genesis 22? Tapi apa sih perjalanan hidup Abraham di Kejadian 22? And that's what we have to walk in this year. Dan itu yang harus kita jalani tahun ini. The first thing is Abraham had a word from God. Yang pertama-tama itu kita tahu bahwa Abraham mendapatkan nubuatan dari Tuhan. God gave Abraham specific instruction where to go. Bahkan Tuhan berkata kepada Abraham sebuah instruksi yang sangat detail kemana dia harus pergi. Mount Moriah, Ke Mount Moriah. which referred to something that you can see. Di mana ini sedang berbicara mengenai hal yang bisa kita lihat. A place of vision. Ini berbicara mengenai tempat dari penglihatan. I want us to read John 8, verse 56 to 59. Saya ingin kita untuk membaca Yohanes 58 ayat Yohanes 8 ayat 56 sampai 59. John 8, verse 56 to 59. 59. Oke. Kita baca sama-sama boleh saudara? Yohanes 8 ayat 56 sampai selesai. Oke? 1, 2, 3. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amen.
What happened here? Apa sih yang terjadi The di religious sini? leaders were challenging Jesus. Bahwa penatua-penatua agama saat itu sedang menantang Yesus. And Jesus said to them, Dan Yesus berkata kepada yes, you speak mereka, about Abraham. ya kamu berbicara mengenai Abraham. But if you had the understanding of Abraham, Tapi kalau kamu sungguh-sungguh memiliki pengetahuan mengenai Abraham, you would have understanding about me and the Father. maka kamu juga akan memiliki pengertian mengenai aku dan Bapa. And then he says to them, Dan bahkan dikatakan pada Yesus kepada mereka, Abraham was extremely happy Abraham sangat bersuka cita when he was seeing my day. bahwa ia akan melihat hariku. So what does it mean? Jadi apa sih yang sedang dikatakan di sini? Abraham, when he got the word from God, Abraham saat dia mendapatkan nubuatan itu dari Tuhan, and the Lord said to him, go to that place. dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tempat itu. In Genesis 22, Abraham said, and from afar off he saw. Di Kejadian 22 itu dituliskan bahwa dari jauh Abraham melihat. He didn't just see a physical place. Dia tidak hanya sedang melihat sebuah tempat secara fisik, Abraham saw in the spirit. tapi Abraham tuh sedang melihat ke That's alam what roh. Jesus was talking about. Itu yang sedang diucapkan oleh Yesus. Because what does he say next? Karena apa yang dikatakan He selanjutnya? tell his servants, stay here, me and my son, we are going to worship. Kita tahu bahwa Abraham berkata kepada hamba-hambanya, tetaplah di sini karena aku dan anakku akan pergi untuk Abraham menyembah. was able 4,000 years ahead to see in the spirit that Christ will come. Abraham bahkan 4.000 tahun sebelum kedatangan Yesus sudah bisa melihat kedatangan Yesus. And because he had that understanding, Dan karena dia memiliki pengertian itu, he could obey. dia bisa taat, saudara. In the days coming in this year, Di hari-hari yang akan datang, you tahun cannot ini, only just read the Bible. saudara nggak bisa hanya sebatas membaca Alkitab saja. You have to see the realization and manifestation of Christ as a reality. Saudara harus melihat manifestasi dan realita dari Kristus itu menjadi nyata dalam hidupmu. You cannot just say, you know, I saw a quote this morning. You cannot believe God and not obey because the devil does too. Bahkan saya baca pagi ini ada sebuah quote yang berkata, saudara nggak bisa cuma percaya kepada Tuhan tapi tidak mentaati perintahnya karena iblis juga begitu. In this year, Dan tahun ini, when the whole world is going to be shaken, saat seluruh dunia akan begitu digoncangkan. I told you in the US there's going to be a food shortage. Bahkan saya sudah berkata kepada saudara, nanti di Amerika akan ada kekurangan makanan. Right now they are striking and they say by Friday the food shelves will be empty. Bahkan saat ini mereka sudah sedang berdemo dan mereka berkata bahwa nanti pada hari Jumat di lorong-lorong itu makanan sudah tidak ada. We didn't have to wait for the news to tell us. Kita nggak harus tunggu berita untuk kasih tahu. God kita dulu, already saudara. told us. Tuhan sudah kasih tahu kita terlebih dahulu. Make sure Jadi your pastikan confidence and trust is not in the things of this world. bahwa kepercayaan kita dan semua hal yang kita percayai itu bukan dari dunia ini, saudara. That you put your hope and your trust in me. Tapi kita harus menaruh harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. That's why the last 15 days we read Psalm 91 every day. Itu kenapa 15 hari belakangan kita terus membaca Mazmur 91 setiap So hari. because Abraham was able to see, Jadi karena Abraham itu bisa melihat dan dia rela untuk melihat, he could say, dia bisa berkata, let's go and worship. mari kita pergi dan menyembah Tuhan. When suddenly Saat tiba-tiba the economy dropped, keuangan itu mulai drop, saudara. are you going to see what Jesus see? Apakah saudara akan melihat apa yang Yesus sedang lihat? Are you going to be confident in what he says? Apakah saudara akan memiliki kepercayaan akan dari apa yang Tuhan katakan And not be overwhelmed? dan tidak menjadi terbebani gitu? Because saudara? Abraham knew. Karena Abraham tahu He hold on to dan dia terus berpegang what he teguh was able to see. kepada apa yang dia bisa lihat. Then he took action. Lalu setelah itu dia mengambil sebuah aksi, tindakan. You know, there's different biblical or scholars' views about the age of Isaac at that time. Ada banyak scholar ataupun banyak lulusan itu mereka menilai secara berbeda-beda saat itu kira-kira umurnya Ishak tuh berapa. Some say he was 17, Ada yang berkata mungkin Ishak Some say sekitar no, he was umur 25. 17, ada yang bilang mungkin sekitar 25 some say no, tahun. he was almost 30. Bahkan ada yang berkata saat itu mungkin Ishak udah mau umur 30. It doesn't matter what his age was. Tidak peduli seberapa umurnya Ishak saat itu. The word says, Firman berkata, Abraham put the wood on Isaac's back, and they went and he bind him to the altar.
Firman berkata bahwa Abraham itu menaruh kayu di belakang Ishak, lalu Abraham mengikatkan Ishak kepada kayu itu dan ditaruh di mezbah persembahan. So Isaac carried this wood until they reached. Jadi kita tahu bahwa Ishak sendiri yang menggendong kayu itu sampai mereka sampai ke tujuan. And then Abram knew Dan Abraham tahu he had to put his own son on that wood. bahwa dia harus menaruh putranya sendiri di atas kayu itu. But yet he didn't. Tapi terus dia melakukan hal tersebut. We can see the word of God, Kita bisa melihat firman Tuhan, but the second thing is, tapi yang kedua adalah are you willing to be obedient when it's sacrificial? apakah saudara rela untuk melakukan dan taat saat hal tersebut mengharuskan saudara untuk mengorbankan sesuatu. Because it's easy to obey if it's out of abundance, Karena sangat mudah kalau seandainya kita itu harus taat saat kita lagi berkelimpahan ya. if it's in your comfort zone. Saat kita berada di comfort zone kita. But if God asks you to obey when you know it's something that is going to be sacrificial, Tapi kalau saudara tahu bahwa apa yang Tuhan minta pada saudara itu mengharuskan saudara untuk mengorbankan sesuatu. are we willing to do it with joy? Apakah kita rela untuk melakukannya tetap dalam bersukacita? Abram did. Abraham tetap melakukannya. He saudara. put Isaac on the altar. Dia menaruh Ishak di atas And you know- mezbah itu. I read it in many translations. Dan saudara tahu, saya sudah membaca firman ini dalam begitu banyak versi Isaac asked terjemahan. Abraham, Ishak bertanya kepada Abraham, where's the lamb? di mana dombanya? And Abraham said, Dan Abraham berkata, God will give a lamb. Tuhan akan memberikan dombanya. Because remember what he saw. Karena dia melihat dia mengingat apa yang dia lihat. But what was in the bush? Tapi apa yang akhirnya tertambat di semak-semak itu? It was a ram, Itu bukan domba, saudara, not a tapi lamb. ram. The ram with the horn. Jadi kalau domba itu kan, ya nggak ada tanduk ya saudara. Kalau ini domba bertanduk, saudara. Kambing, kambing goat. Is it goat? No, right? No, the male of a sheep, Jadi a kalau ram. jadi jantannya domba, saudara. The ram, because it says the horns were stuck in the bush. So in the beginning, lamb is a baby lamb. Lamb is a baby sheep. Yes. But the one that is stuck is actually a father sheep. Yes, a Okay. ram. A ram. Jadi kan kalau Abraham bilangnya itu Tuhan akan menyediakan anak dombanya, tapi ternyata yang tertambat di situ itu bapak domba, saudara, bukan anak domba. Why? Kenapa? Abram knew Karena Abraham tahu the father is Oh. going to provide bapak the lamb. akan menyediakan anak dombanya. There's a Jewish history which we Ada- don't read in the Bible, so we cannot go with it. Ada sebuah sejarah Yahudi, tapi nggak ada di Alkitab, jadi kita nggak akan bahas terlalu dalam, saudara. But in rabbi history, Tapi di sejarah Rabi, they say mereka berkata those two rams' horns bahwa dua tanduk dari domba was what Joshua used when they walked around Jericho. itu yang digunakan oleh Yosua saat mereka mengelilingi tembok Yeriko. Like I said, it's irrelevant, Seperti yang saya katakan, sebenarnya nggak nyambung sih, saudara. but they said Abraham kept it. Tapi mereka berkata bahwa saat itu Abraham menyimpannya, That became the first shofar. dan itu menjadi shofar pertama. So we cannot verify it from the word, Jadi ya kita sih nggak bisa klarifikasi dari ayat di Alkitab ya, saudara. but what is important for us to understand, Tapi yang penting untuk kita mengerti, Abraham trusted God's character as a good father. Abraham mempercayai karakter Allah yang sebagai Bapa yang baik. Do you know God Apakah saudara mengenal Tuhan just as the lamb? hanya sebagai anak domba? Do you only have a relationship with Jesus? Apakah saudara hanya memiliki hubungan dengan Yesus saja? Or do you have a relationship with Daddy? Atau saudara sungguh memiliki hubungan dengan Ayah? Do you know when Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me? Apakah saudara sungguh mengerti saat Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan tiada satupun yang bisa sampai ke Bapa kecuali melalui Because aku? this is the year Karena inilah tahunnya that you have to know Him as Dad, bahwa kita sungguh harus mengenal Dia sebagai As ayah Abba. kita, sebagai Abba, a Father who is a good Father. sebagai seorang Bapa yang adalah Bapa yang sangat baik. You know, we were so blessed this weekend. Nicole and I was ministering in KL.
Jadi akhir pekan lalu Miss Angkia dan Nicole baru saja pelayanan di Malaysia, di Kuala Lumpur, dan mereka sangat terberkati. You know, in the last service on Sunday, Dan di ibadah terakhir di hari after Minggu, church we had another session. setelah ibadah raya itu mereka ada sesi selanjutnya. There was a young girl, 16 years old. Ada seorang gadis berumur 16 tahun. The service already ended, Saat itu ibadahnya sudah selesai, saudara. and then the Lord said to me, Lalu Tuhan berkata kepada saya, Anki, I want you to share my heart with her. Angkia, aku ingin kamu untuk membagikan kerinduanku kepadanya. And in the spirit, I saw she felt like an orphan. Dan saya bisa melihat secara alam roh bahwa dia merasa seperti seorang yatim piatu. And I shared the word, Dan saya membagikan firman itu. and I said, you're not an orphan. Dan saya bilang kepada dia, kamu bukan seorang yatim. God sees you as Esther. Tuhan melihat kamu seperti seorang Esther. And I shared the word. Lalu aku membagikan kata She dari cried. Tuhan. Dia I asked menangis. Nicole to hug her. Saya minta Nicole untuk memeluk dia. And after the service, Dan setelah ibadah itu, the pastor shared. pendetanya akhirnya membagikan kepada kita. She said, that young girl. Oh, he said, that young girl Jadi saat itu pastornya bilang, gadis itu is actually like an orphan. itu sungguh seperti seorang yatim piatu. She lives with the teacher Dia hidup dengan seorang for 4 guru years. selama 4 tahun. And on the way home, Dan di jalan pulang, she broke down dia akhirnya nangis hebat, saudara. because of what she experienced in the service. Karena apa yang baru saja dia alami di ibadah God's itu, love. yaitu kasih Tuhan. And she gave her life to Jesus. Dan dia memberikan hidupnya pada And she wants to be Yesus. baptized. Dan dia ingin dibaptis. Isn't God good? Bukankah Tuhan begitu baik? And that is what we have to live by this year. Dan itu sumber di mana kita harus hidup tahun ini, More saudara. than ever, you have to understand. Bahwa lebih dari sebelumnya kita harus mengerti. Just like Abraham, Sama seperti in Abraham, the darkest moment, bahkan di saat-saat tergelap when he had to put sekalipun, his own son that was a promise on the altar, saat dia harus menaruh putranya yang tunggal yang adalah janji Tuhan di God atas mezbah, personally spoke Tuhan secara pribadi and berkata, said, Abraham, Abraham, dan Tuhan berbicara, Abraham, Abraham, do not jangan kill him. membunuh dia. I want you to know, Aku ingin more than ever, Aku ingin saudara tahu bahwa lebih dari sebelumnya, God wants you to know Tuhan ingin saudara untuk tahu He's speaking to you. bahwa dia sedang berbicara pada saudara. He's calling you by name. Dia memanggil saudara dari namamu, Every step, bahkan di setiap langkah, just like He directed Abraham. sama seperti dia memimpin Abraham. And what happened? Lalu apa yang terjadi? They went back. Mereka kembali, There was angelic encounters bahkan ada pertemuan dengan malaikat. because the angel came. Karena malaikat datang, There was a supernatural ram. ada domba laki-laki yang secara supernatural disediakan. This is the year Inilah tahunnya. that I want you to know. Bahwa saya ingin saudara untuk tahu, If you walk in God's word, kalau saudara berjalan dalam if firman you Tuhan, speak God's word, dan saudara ucapkan firman if Tuhan, you live a life that is building the altar of God, dan bahkan saudara sedang menghidupi sebuah kehidupan yang membangun mezbah Allah, more than ever you pray, lebih dari sebelumnya saat saudara berdoa, you are going to hear God's saudara voice. akan mendengar suara You Tuhan. are going to see God's Saudara akan provision. melihat persediaan You Allah. are going to see God's Dan goodness. saudara akan melihat kebaikan You are Tuhan. going to see God's breakthrough. Saudara akan melihat terobosan dari Allah. You know what was such an amazing thing? Dan tahukah saudara apa yang begitu luar biasa? Abraham didn't have to run after the ram. Abraham tidak harus lari mengejar domba itu, saudara. He didn't have to fight with a ram. Bahkan dia tidak harus berkelahi dulu sama domba. God, they made the ram to be stuck. Bahkan Tuhan yang membuat domba itu nyangkut, saudara. God will make things to be in a position that it doesn't move until it become a blessing to you. Tuhan akan membuat sebuah hal untuk tetap di tempatnya, di posisinya, sampai saudara bergerak untuk mengambilnya. If we're in the right place, Kalau kita berada di tempat at yang the tepat, right time, di waktu yang tepat, doing what God wants to do. melakukan apa yang Tuhan ingin kita untuk lakukan. You know, Sunday morning, Tahukah saudara, pada hari Minggu pagi, I shared with them in KL. saya membagikan kepada mereka di Kuala Lumpur. Everybody wants the power. Semua orang menginginkan kuasa And yes, there itu. is going to be a mighty move of the Holy Spirit this year. Dan ya, memang akan ada pergerakan Roh Kudus yang luar biasa tahun ini. But they had to go wait in a specific place in Jerusalem. Tapi kita tahu bahwa bahkan rasul-rasul itu harus menunggu di sebuah tempat yang The spesifik di tongues of Yerusalem. fire were not all over the city that morning. Lidah api itu tidak jatuh di seluruh kota itu, saudara, pagi It was itu. in the upper room. Tapi mereka hanya ada di upper room For saja. those who waited,
untuk mereka yang menunggu for 10 days. untuk 10 hari. And when the fire came, Dan saat api itu datang, it wasn't just one big column like in the old covenant. api itu tidak turun seperti di perjanjian lama, saudara, cuma seperti On tiang api. each and every one, Tapi di masing-masing orang, there were a tongue of fire. itu mereka memiliki lidah api masing-masing. You know how many exact number of people were there Sunday morning in the church? Tahukah saudara, ada berapa jumlah orang secara persis yang datang pada hari Minggu pagi They itu? shared it with us Sunday night at dinner. Mereka bahkan membagikan kepada kita pada malam hari di makan malam hari Minggu itu. 120 people in there. Ada 120 orang yang datang ke ruangan itu pada hari Minggu. I believe this is the year. Saya percaya ini tahunnya. That if God is the beginning and the end, Bahwa kalau Tuhan adalah awal dan akhir, if whatever you do kalau apapun yang saudara is lakukan, to see Christ, untuk semua itu untuk mencari keeping Tuhan, your eyes on Him, terus mempakukan mata kita kepada seeing Tuhan, what Jesus has accomplished, untuk melihat apa yang telah Tuhan menangkan, standing in the presence of Abba Father, dan bahkan berdiri di hadirat Aba Bapa, you're going to see what God will do. saudara akan bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. And whatever seemed like it's lost, whatever seemed like despair, Dan apapun yang mungkin terlihatnya seperti sebuah kehilangan ataupun kesedihan, this is going to be the year ini akan menjadi tahun where the grace of God is going to come. di mana kasih karunia Tuhan akan And He's datang. going to give you the ability Dan dia akan memberikan saudara kemampuan to do things that was impossible. untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mustahil. To do things Untuk melakukan hal that people are going to say, it's not her. yang orang-orang bahkan berkata, bukan dia yang This is not lakuin. Jimmy. Ini bukan How is it Jimmy nih. possible? Bagaimana mungkin kok bisa? Because of hey. Karena, hey, Because this is what God speaks. karena ini yang Tuhan katakan. Amen. Do you believe that? Apakah saudara percaya? So Abraham had a word, Jadi Abraham memiliki nubuatan, saudara. a personal word Sebuah kata nubuatan pribadi from the Lord. dari Tuhan. And the last 15 days, Dan 15 hari terakhir, we were going to the secret place. kita itu terus masuk ke ruangan rahasia So itu, Nicole ya. and I decided to extend our fast for the next 10 days until Yom Kippur. Jadi Nicole dan Miss Angkia memilih untuk terus berpuasa sampai 10 hari ke depan, sampai Yom Kippur. But I want to encourage you. Tapi saya ingin menyemangati saudara, The year have started. bahwa tahun itu sudah dimulai. What is the Father saying? Apa sih yang sedang Tuhan katakan? Where does He want you to be? Di mana Tuhan ingin kita untuk berada? What does He want you to do? Apa yang Tuhan ingin kita untuk lakukan? And I want to pray tonight Dan saya ingin berdoa malam ini, that your eyes will be open to see, bahwa mata saudara sungguh akan terbuka untuk melihat, that your ears will be sensitive to hear. bahwa telinga saudara akan menjadi sensitif untuk mendengar. And I said to Nicole yesterday, I want to make a post. Dan saya berkata kepada Nicole kemarin bahwa saya ingin membuat sebuah postingan. Hearing the voice of God has nothing to do with your ear. Mendengar suara Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan telinga saudara sama sekali. It's not a sound. Suara Tuhan itu bukan sebuah suara, It's everything to do with your heart. tapi semua mengenai hati saudara. It's your rhythm. It's a rhythm. Itu mengenai semua detak saudara. Because if you know God's heart, Karena kalau saudara tahu hati you Tuhan, will hear His voice. saudara bisa mendengar suara. You will see. Dan saudara akan melihat. You will know. Dan saudara akan tahu. And how do we get there? Dan bagaimana kita bisa sampai ke titik itu? Spending time in the Word. Menghabiskan waktu dalam firman Having a Tuhan. prayer altar that is burning. Bahkan memiliki mesbah doa yang terus terbakar. Worshipping in spirit and in truth. Bahkan menyembah dalam roh dan kebenaran. And the 3 letters of worship in Hebrew Dan 3 huruf dari penyembahan has dalam bahasa nothing to do Ibrani with music. itu gak ada urusannya sama sekali dengan musik, It saudara. has nothing to do with a sound. Bahkan tidak ada urusannya sama sekali dengan suara. But it actually says Tapi itu sungguh-sungguh sedang to bow berbicara down. untuk To bow down untuk menunduk, saudara, in the presence dalam hadirat of Almighty God dari Tuhan yang perkasa, as a bride in her bridal chamber. sebagai seorang mempelai dalam ruangan mempelai itu. So that is worship. Jadi penyembahan itu berbicara mengenai itu, saudara. So let this be the year. Jadi biarlah tahun ini menjadi tahun 5785. 5785, That you as a priest bahwa kita sebagai imam, will daily bahwa setiap hari be the sacrifice. kita yang akan menjadi korban itu. Not only bring,
bukan untuk membawa korban Because if you syukur. become a sacrifice, Karena kalau kita yang menjadi korban whatever syukur you itu, bring, apapun yang kita bawa, you carry. kita membawanya dengan kita. Let us be that prophetic voice Biarlah kita yang menjadi suara profetik itu, that reveal the heart of the Father. yang sungguh-sungguh membuka kerinduan dan hati Bapa. And when the world starts to shake, Dan saat dunia itu mulai bergoncang, we can say, I see. kita akan bisa berkata, aku telah melihat. When the world gets nervous, Saat dunia mulai gugup, we can say, don't worry, I'm going to worship. I'll be back. kita bisa berkata, gak usah takut, aku akan pergi menyembah dan aku akan kembali. When the world become anxious, Saat dunia mulai gemetaran ataupun khawatir, we can say, no, my altar is prepared. Jehovah Jireh. kita bisa berkata, oh gak usah khawatir, mesbahku sudah dipersiapkan kok, Allah itu Yehovah Jireh. Amen. Amen. Because hey Karena, hey, is in your life. ada dalam hidup kita It's part of your life. dan menjadi bagian dari hidup kita. Amen. Amen. So we're going to partake of that tonight. Couple, can I please ask you to? Holy Communion. Yes. Jadi kita akan perjamuan Maybe kudus that- malam ini. Where's Ruth? Huh? Ruth? Ach, not Ruth. Murni, can you please come play? I don't know if you can play, Ruth, can you? No? You can blow for us. I think give everyone first. Let's see. If everyone first will share this. Wait, give to them first if there's enough. And I want you to read the word that is on it. Dan saya ingin saudara untuk membaca firman yang tertera di atas perjamuan itu. But more than that, Tapi lebih dari itu, Murni is going to sing a song with Joel for us. Cimurni dan Yoel akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita. I speak Jesus. Aku mengucap Yesus. And I want you to believe that. Dan saya ingin saudara untuk percaya That in this year that I've started, bahwa di tahun Now, ini yang sudah dimulai saat the ini, new spirit here, tahun rohani yang baru, that because God speaks over your life, bahwa karena Tuhan berbicara atas hidup kita, that you will only speak what God speaks. kita sungguh-sungguh hanya akan mengucapkan apa yang Tuhan katakan. When people go into stress because they're losing money on stock exchange, Saat orang-orang mulai menjadi stres karena mereka mulai kehilangan uang di investasi online, you will say, no, I speak what Jesus speaks. saudara akan berkata, tidak, aku akan mengatakan apa Yesus katakan. When the pandemic comes, Saat pandemi akan datang lagi, that you will speak healing. saudara akan mengucapkan kesembuhan. When everybody is afraid, Saat semua orang mulai jadi you takut, will say, no, saudara akan berkata, tidak, I speak Jesus. aku mengucapkan Yesus. You know, in God's name, hey is the letter that you cannot say without breathing out. Saudara tahu bahwa di dalam nama Tuhan, alfabet He itu tidak bisa kita ucapkan kecuali kita bernafas, saudara. Yahweh. Yahweh. Every time Setiap kali when you say hey, saat kita berkata, it's the breath of God. kita harus ingat bahwa itu nafas Allah. And I want you to believe it this year. Dan saudara, saya ingin saudara untuk Remember percaya this tahun night. ini bahwa harus 3 diingat October. mulai dari malam ini, As we 3 enter Oktober, this year, selagi kita masuk ke tahun when ini, things get difficult, saat hal-hal mulai menjadi sulit don't speak what the nantinya, world speak. jangan katakan apa yang dunia katakan. Don't look at the circumstance. Jangan melihat dari kondisi itu. Don't look at the news. Jangan melihat kepada berita, Say, saudara. hey, Tapi katakan, hey, God breathes on this. Tuhan bernafaslah atas hal There's ini. life. Ada kehidupan. Because Jesus is speaking. Karena Yesus yang sedang And I berbicara. speak what he speaks. Dan aku mengatakan apa yang dia katakan. This is the year, church, Ini tahunnya untuk that gereja-gereja. we are the priests and the prophets. Bahwa kita harus menjadi imam-imam dan nabi-nabi. A kingly family. Sebuah keluarga dari rajani.
that will take authority. yang sungguh-sungguh akan mengambil otoritas. Amen. So I want you to close your eyes. Jadi saya ingin saudara untuk semua untuk memejamkan mata, And I want you to see the number 5785. dan saya ingin saudara semua untuk melihat angka 5785 In the year that the Lord says, di tahun di mana Tuhan katakan the beginning of this year bahwa awal dari tahun ini and the end of this year, dan di akhir tahun ini it is my grace. semua dipenuhi dengan kasih It karunia-Ku, is my breath. dan ini adalah nafasku, It is my very presence dan ini berbicara mengenai hadiratku secara khusus that will be with you every day. yang akan berada bersamamu setiap harinya, And over every condition, dan tidak peduli kondisi apapun over every situation, ataupun situasi apapun, He will speak His word. Dia yang akan mengatakan firman-Nya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We will speak your name in this year. Kami akan mengucapkan nama-Mu tahun ini Tuhan, The name that is written on our foreheads. nama yang dituliskan di dahi kami, The name that has overcome. nama yang telah mengalahkan, The name to whom every knee shall bow and every tongue will confess. nama di mana setiap lutut harus berkelut dan lidah harus mengaku. Our Lord and Savior. Tuhan dan penyelamat kami, The name of Jesus. nama dari Yesus. So see how He speaks His name over this year coming. Jadi lihatlah bagaimana Tuhan sedang mengucapkan How He namanya empowers you. atas tahun yang akan datang. How He Bagaimana makes Dia you sedang able menguatkan engkau, membuat engkau mampu to overcome. untuk mengalahkan. How He's providing the ram for you. Bagaimana Dia yang menyediakan domba itu untuk How He's making you a blessing to nations. bagaimana Dia sedang membuat engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Make every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul had captive by depressions, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountains. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, in your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Thank you, Lord, that we can speak your name. Terima kasih Tuhan bahwa kami bisa mengucap nama-Mu. We declare Jesus. Kami deklarasikan Yesus. Jesus. Yesus. The name that is above every name. Nama yang di atas segala nama. And we declare tonight, Lord, Dan kami deklarasikan malam ini Tuhan, that in you bahwa di dalam Engkau we can do all things. kami bisa melakukan segala In you. hal. Di dalam We Engkau have abundant life. kami memiliki hidup And berkelimpahan. in you, Dan Lord, di dalam Engkau your Tuhan, word says, bahwa kami we memberkati are the offspring. Engkau adalah benih We are the heirs. dan kami adalah ahli waris According to the promise. sesuai dari janji Tuhan. And in Jesus' name, Dan di dalam nama Yesus we speak Jesus kami ucapkan Yesus over our lives, atas hidup kami, over our family, atas keluarga over kami, our cities, atas kota kami, over our nation. atas bangsa kami. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus we speak life. kami ucapkan kehidupan. We speak life. Kami ucapkan kehidupan. We speak salvation. Dan kami ucapkan keselamatan. Let your kingdom come, Biarlah our Father. kerajaan-Mu datang Tuhan. Let deliverance come. Biarlah keselamatan Let datang. healing come. Kesembuhan datang. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. In you, Lord, Di dalam Engkau Tuhan, we have grace. kami mendapatkan kasih karunia. And this year, Lord, Dan tahun ini Tuhan, this grace kasih karunia itu will not just be a word, bukan hanya menjadi sebatas kata-kata but it will saja, be the very breath we breathe. tapi itu akan sungguh-sungguh menjadi nafas yang kami hirup. Hey, 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 hey. As we call on your name, Yahweh, selagi kami memanggil namamu Yahweh, the Messiah, Sang Mesias, Yeshua, Yeshua, you are the
Jesus. Terima kasih Yesus. That we do not have to look at only a ram anymore. Sehingga kami tidak harus hanya memandang kepada sebuah domba saja. Because the heart of the Father has been fulfilled. Karena kerinduan dari Bapa telah And dipenuhi. you became the lamb, Dan Engkaulah yang menjadi anak domba itu. the perfect lamb. Anak domba yang sempurna. That we can now know the Lion of Judah. Sehingga kami sekarang bisa melihat dan And then we can mengenal walk. singa Yehuda. Dan kami Hearing. bisa berjalan mendengar. Declaring Bahkan the mendeklarasikan name of Jesus. nama dari Yesus. You have risen, Engkau telah bangkit. not just as the slaughtered lamb, Bukan hanya sebagai anak domba yang but telah as the Lion of Judah. dibunuh ya Tuhan. Tapi As the sebagai victorious, singa Yehuda yang telah menang. the one who has overcome death, Dialah yang telah the mengalahkan one who has kematian. overcome sin. Yang bahkan telah mengalahkan dosa. And that once again, Lord, Dan sekali lagi Tuhan, you reconciled us with the Father. Kau telah memperbaiki hubungan kami And dengan this Bapa. year, Dan tahun ini, the year 5785, tahun dari 57 will be the year, Lord, akan menjadi tahun Tuhan. wherever we go, Dimana kemanapun kami pergi, whatever we do, apapun yang kami it will be a lakukan, testimony. akan menjadi kesaksian There dari will be a Engkau. manifestation Akan menjadi manifestasi of your grace, dari kasih of your karunia, power, dari kuasa, of your presence, dari hadirat, of your glory. dari kemuliaan-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We declare, Lord, Kami deklarasikan Tuhan your word is alive. bahwa firman-Mu hidup. And just like Abraham, Dan sama seperti we Abraham, can see ahead. kami bisa melihat ke We can depan. see the things coming. Kami bisa melihat hal-hal yang akan datang. But just like Abraham, Tapi sama seperti Abraham, our confidence, bahwa kepercayaan our kami boldness dan keberanian kami is in that God will provide. ada di dalam bahwa Tuhan yang akan menyediakan. You are the good, good Father. Engkau adalah Bapa yang sangat baik. And we will be hidden in the secret Dan place. kami yang akan disembunyikan dalam You ruang being our rahasia. refuge. Engkau yang akan menjadi You celahan being the kami. shield. Engkau yang akan menjadi perisai kami. You being the one that defeats the adder. Engkau yang akan menjadi yang memberantas That keep the musuh-musuh itu. pestilence away from us. Dan bahkan Engkau yang akan menjauhkan hama Because maupun we declare sakit penyakit dari kami ya Tuhan. Karena kami that the deklarasikan enemy has been overcome bahwa musuh telah dikalahkan by the blood of the Lamb dari darah anak domba and the word of our dan dari testimony. kesaksian dari kami. Because we do not love our own lives. Karena kami tidak mencintai hidup kami We have sendiri. laid down our lives Kami telah menyerahkan hidup kami that you can live in us. sehingga kamu bisa hidup dalam kami. Christ in me, Kristus di dalam the aku hope of glory. yang adalah harapan dari kemuliaan. Christ in me, Kristus di dalam aku the hope of glory. yang adalah harapan dari kemuliaan. Hey, hey, Hei, hei, your voice, suaramu Tuhan, your words, firmanmu operative bekerja through your grace. lewat kasih karunia. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I want you to take the word, the body of Christ, Saya ingin kita semua untuk mengambil tubuh Kristus yaitu firman. He is the perfect lamb. Dialah domba yang sempurna. In every day this year, Di setiap hari pada tahun ini, from the beginning dari awal to the end, sampai akhir, He's the constant. Dia yang secara terus-menerus. No matter what's going to happen in the world, Tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, you do not have to fear saudara tidak harus takut because He is in you. karena Dia ada dalam kita. Thank you, Abba Father, Terima kasih Abba Bapa that Jesus was faithful. bahwa Yesus setia. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus that you became the lamb, bahwa Engkau menjadi anak domba itu. that you rose Tapi Engkau bangkit on the third day. di hari yang ketiga. Lord, it took Abraham 3 days to walk. Tuhan, Abraham membutuhkan 3 hari untuk berjalan. And when he got there, Dan sampai dia sampai ke sana, he knew dia tahu there will be life. bahwa akan ada kehidupan. Not once did Abraham say, Tidak ada sekalipun Abraham berkata his son will die. bahwa putranya akan mati. Because he didn't just see the natural. Karena dia tidak hanya melihat ke hal-hal duniawi He saw saja, that when the true lamb comes, tapi dia melihat bahwa saat anak domba sejati itu yang akan datang, we will never die. kita tidak akan pernah mati lagi. Because you will have life Karena kita akan memiliki kehidupan and life more abundantly.
dan kehidupan dalam berkelimpahan. And tonight, Lord, Dan malam ini Tuhan, we declare that word kami deklarasikan firman itu over our year, atas tahun kami, this year, bahwa tahun ini where we will walk as your priests. selagi kami berjalan sebagai We will imammu, speak your heart and your voice, dan kami akan ucapkan hatimu dan suaramu, led by your Spirit. dipimpin oleh rohmu. Daily, Setiap hari as our lives sebagai hidup is a kami living sacrifice. menjadi persembahan yang hidup. Thank you Terima kasih that you in us, bahwa Engkau di dalam just kami. as this bread now will become one with us, Sama seperti bagaimana roti ini akan menjadi satu dengan kami, we become one with you. kami pun menjadi satu dengan Engkau. We believe it, Lord, Kami percaya Tuhan that this year, bahwa tahun ini grace kasih karunia upon grace. atas kasih karunia. Hey, hey, Hei, hei, let's eat and believe. mari kita makan dan percaya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. And thank you, Lord, that day when Abraham went, Dan terima kasih Tuhan bahwa hari itu saat Abraham berjalan, he was willing, Lord, dia rela Tuhan to give the blood of his son. untuk memberikan darah dari putranya itu. But Lord, Tapi Tuhan, you already showed him Engkau sudah menunjukkan pada dia it is the blood of the Lamb bahwa darah anak domba that once and for all yang sekali dan untuk selamanya will pay akan membayar for the sins of man, dari dosa manusia, that can bring man back into your yang presence. akan membawa kembali manusia kepada hadirat-Mu. And thank you, Jesus, Dan terima kasih Yesus that we can hold on to that truth. bahwa kami bisa berpegang teguh pada kebenaran itu, That what we partake of tonight is not juice, bahwa apa yang akan kami minum malam ini bukan hanya sebatas anggur, but is your love, Father. tapi ini adalah bukti dari kasih-Mu The Bapa. blood of Jesus Christ Darah dari Yesus Kristus that once and for all yang sekali dan paid selamanya the price, telah membayar harganya, that we can once again be reconciled bahwa kami bisa sekali lagi as your memiliki sons hubungan and your bersama daughters, dengan Lord. Engkau sebagai putra dan putri. Thank you. Terima kasih Thank you Tuhan. that Isaac didn't have to give his blood Terima kasih bahwa Ishak tidak harus memberikan darahnya, because Abraham knew the revelation karena Abraham telah tahu He knew the pewahyuan truth itu. Dia tahu akan about the blood kebenaran of itu the Lamb. mengenai darah anak domba. Lord, that same revelation, Tuhan, pewahyuan yang sama, let it become our portion. biarlah itu menjadi bagian kami, That the blood of the Lamb is enough. bahwa darah anak domba adalah The kasih, blood of Jesus is enough. dan darah dari Yesus cukup, It is more than enough. bahkan lebih dari cukup. And just as it become one with us tonight. Dan sama seperti bagaimana ini akan menjadi satu dengan kami Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus, Your blood is enough. bahwa darah-Mu cukup. Thank you. Terima kasih. Let's partake with faith and believe Mari kita minum dengan iman dan His blood percaya is enough. bahwa darahnya cukup. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you for a year, Lord, that we can be excited. Terima kasih untuk sebuah tahun yang kami bisa bersemangat untuk menjalaninya Tuhan. Yes, we know in the world it's going to be a dark year. Kami tahu bahwa bagi dunia ini akan menjadi tahun yang kelam. But your word says, Tapi firman-Mu berkata, where sin abounds, your grace abounds even greater. di mana dosa itu besar, maka kasih And as karunia-Mu the lebih world besar. is becoming darker, Dan selagi dunia akan menjadi semakin gelap, the light shines brighter. biarlah terang itu menjadi lebih terang. And more than ever, Lord, Dan lebih dari sebelumnya we Tuhan, know kami tahu this is the year bahwa inilah tahun that your sons and your daughters bahwa putra dan putri will walk in inheritance, akan berjalan dalam ahli will be a waris, blessing, akan menjadi berkat, will see, Lord, akan melihat Tuhan what you've spoken over Abraham apa yang telah Kau katakan atas Abraham to be yes and amen. untuk menjadi ya dan amin. And I declare this word tonight, Dan aku deklarasikan firman In the ini name pada of malam Jesus hari ini Christ. di dalam nama Yesus, just like Abraham sama seperti Abraham, could take your word, Father, sama seperti Abraham yang bisa mengambil And firman-Mu walk in Tuhan it. dan berjalan dalam see itu the manifestation of it. dan bahkan melihat manifestasi I dari speak it firman-Mu. tonight Aku ucapkan malam as we ini enter this year, selagi kami memasuki tahun ini, the 85th year di tahun of the ke-86
tahun. Abraham believed, Percaya. and he was known as the father of faith, Dan bahkan dia dikenal sebagai Bapa the iman. father of nations. Bapa dari bangsa-bangsa. In that same faith, I declare tonight, Dengan iman yang sama aku deklarasikan malam ini your Tuhan. word, Lord, Firman-Mu Tuhan. as it says, Seperti dikatakan. we became the heirs of this word through Christ. Bahwa kami menjadi ahli waris dari semua warisan ini lewat Kristus. So I want to declare over you in this year 5785. Jadi aku ingin deklarasikan bagi saudara semua di tahun ini di 5785. The Lord will make of you a great nation. Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar The Lord will bless you abundantly and increase favors on your life. dan memberkati engkau serta membuat dan bahkan memberikan engkau memberikan kebaikan atas hidupmu. The Lord will make your name famous and you will be distinguished among others. Bahkan Tuhan akan membuat namamu masyhur dan dikenal dari banyak orang. You will be a greater blessing this year and you will do more good to many others. Engkau akan menjadi berkat tahun ini, bahkan melakukan lebih banyak hal bagi banyak orang di tahun ini. The Lord says, I will bless you. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Prosperity and happiness will be upon you. Dan kebahagiaan dan kemakmuran akan ada atas And when hidupmu. the evil come or wickedness come, Dan bahkan saat kejahatan itu datang, no curse will come near you. tidak akan ada kutuk yang bisa And menimpa I will hidupmu. fight your enemies. Dan aku akan memberantas musuhmu. In you, Dan di dalammu many families banyak keluarga on this earth di bumi ini will be blessed. akan diberkati. And just as Abram went, Dan sama seperti and the Abraham Lord was pergi, with him, dan Tuhan this bersamanya year, di tahun ini, you will see the word of the Lord engkau akan melihat firman being Tuhan established in your life. yang akan ditegakkan atas hidupmu. You will be blessed. Engkau akan diberkati. You will multiply. Engkau akan berlipat You ganda. will bring many to know the light. Bahkan engkau akan membawa banyak orang untuk mengenal terang You itu. will encourage many Engkau akan menyemangati banyak orang. in their darkest moment. Bahkan di saat tergelap hidup The Lord mereka. will use you like He used Abraham in Lot's life. Tuhan akan menggunakan engkau sama seperti Dia menggunakan hidup You will pray Abraham. over cities. Engkau akan mendoakan kota-kota. You will make intercession for the nation. Bahkan engkau akan mendoakan bangsa-bangsa. And the Lord will hear your prayer. Dan Tuhan akan mendengar And doamu. just like Lot and his family were saved, Dan sama seperti Lot dan the keluarganya Lord will diselamatkan. use you Tuhan akan menggunakanmu to bring the revelation of Jesus Christ. untuk membawa pewahyuan dari Yesus To many. Kristus kepada banyak orang. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We believe Kami percaya you are the one that watch over your words. Engkaulah yang menjaga firman-Mu. And we declare Dan kami deklarasikan in this year, bahwa di tahun ini, hey, hey, will establish your akan word menegakkan firman-Mu. in Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang berkasih. Thank you, Jesus. I want you just to take a deep breath in, Saya ingin saudara untuk mengambil nafas yang dalam, and I want you to breathe out. dan saya ingin saudara untuk menghembuskan keluar. And I want you to believe Dan saya ingin saudara untuk percaya the breath in your lungs bahwa nafas yang ada dalam paru-parumu is the life of God. adalah kehidupan dari Allah. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. We will breathe, Kami akan bernafas, we will speak. kami akan mengucapkan What you speak in heaven, apa yang kau ucapkan di surga. we will declare it on earth. Kami akan deklarasikan di bumi, In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Hey, hey. Hey. Amen. Amin. So, Happy New Year. Jadi selamat tahun baru. Happy Rosh Hashanah. Selamat Rosh Hashanah. So this year we will not say hello, hello. Jadi kami tahun ini nggak akan ngomong hello ya saudara We ya. will say hey, hey. Kita akan hey. Amen. So God is good. Jadi Tuhan baik. There will be many testimonies. Akan ada banyak kesaksian. And I pray in the next 10 days Dan saya berdoa di 10 hari ke depan that you will see and encounter God's heart. bahwa saudara sungguh-sungguh akan melihat dan mengalami kerinduan That dari it will be Bapa. days of awe. Bahwa ini akan menjadi hari-hari dipenuhi dengan hal yang membuat kita kagum. Amen.
Hey, hey. Hey, hey. Amen. So Lisa blessed us.